Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga. Ya, supaya semakin semangat kita yel dulu ya. Pagi. Luar biasa. ATR BPN profesional. Layani. Terpercaya. Oke. Aku Baik. salah. Ya kita nggak apa-apa Mbak Rizka, kita lanjutkan saja. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya pada kegiatan hari ini. Kita jumpa lagi di kegiatan podcast kita yang selanjutnya terkait dengan manajemen aparatur sipil negara dalam praktik baik dan praktik buruk yang ada di lingkungan kita sebagai seorang PNS. Jadi sebelumnya aku ingin menjabarkan nih apa itu manajemen ASN dari penjelasan Bapak Widyoswara sebelumnya. Jadi manajemen ASN ini adalah salah satu isu strategis dalam upaya mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Pengelolaan ASN yang baik tidak hanya berbatas pada aspek administrasi kepegawaian, tetapi juga mencangkup peningkatan kompetensi, penguatan integritas, serta menegakkan disiplin demi mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, topik manajemen ASN ini menjadi perhatian penting karena menyangkut pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik yang harus menjunjung tinggi nilai berakhlak serta berkontribusi pada pencapaian visi pembangunan nasional. Jadi nih kita akan bahas terkait manajemen ASN nih, kode perilaku, kode etik yang harus dimiliki oleh seorang PNS. Jadi kan teman-teman masih dalam masa orientasi nih, masih jadi CPNS. Mungkin kalian ada lihat kegiatan atau praktik-praktik di lingkungan kalian yang seniornya mungkin atau unit kerja instansi tertentu yang pegawainya melakukan kegiatan praktik kinerja yang mungkin tidak sesuai dengan etika atau mungkin malah sangat baik, memperoleh penghargaan melebihi tugas atau kewajiban seorang PNS gitu, full effort demi bangsa dan negara gitu. Mungkin ada yang mau bagi cerita terkait isu-isu yang ada di sekitar kita nih, teman-teman, Mas Faris, Mas Faras, Mbak Triska, Mbak Anissa. Boleh aku dulu. Jadi teman-teman, aku izin share screen ya. Ya boleh Mas Faris, silahkan. Itu apa nih yang mau dibahas hari ini? Itu tadi teman-teman. Nah, dari video yang aku putar tadi itu terlihat kan itu masih menunjukkan pukul jam 11 siang. Jadi itu masih jam kerja, tapi ASN yang ada di video tersebut sudah bermain Uno. Saya pikir itu merupakan contoh yang buruk karena mereka yang ada di video tersebut menghabiskan waktu untuk bermain bukan bekerja dan memberikan contoh juga yang buruk pada rekan kerja. Ini juga menurunkan produktivitas dan kinerja organisasi dan juga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat. Nah, aku pikir kita sebagai ASN harus bijak bermedia sosial, apalagi share ketika kita bermain di jam kerja itu saya pikir akan membuat masyarakat marah dan akan mengecewakan masyarakat juga. Nah itu menurut aku. Kalau menurut Mbak Triska sebaiknya ASN itu gimana ya Mbak berdasarkan video tersebut? Ya, jadi memang kita harus akui ya, ASN juga manusia biasa yang pasti butuh refreshing. Tapi yang jadi persoalan adalah waktunya. Main Uno saat jam kerja itu jelas nggak pas ya. Kalau dilakukan saat jam istirahat sih nggak masalah. Tapi kalau di jam pelayanan itu kan bisa ganggu kinerja. Profesionalitas itu kan penting, apalagi sebagai pelayan publik. Kalau mau relaksasi atau refreshing bisa dilakukan di waktu dan tempat yang tepat, misalnya di jam istirahat atau lewat program team building. Kalau praktik buruk seperti ini dibiarkan, dampaknya bisa besar, produktivitas turun, rekan kerja bisa ikut-ikutan, dan yang paling parah, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan.
Dan karena kan publik melihat ASN sebagai perpanjangan tangan negara, sekali citra tersebar, susah untuk dikembalikan. Mungkin solusi ke depan, instansi bisa menyediakan waktu khusus untuk relaksasi, tapi dengan aturan jelas, misalnya sesi penyegaran mingguan yang tidak terlalu pelayanan. Jadi kebutuhan psikologis ASN terpenuhi dan juga tetap menjadi ASN gitu. Wah, bagus nih pendapat dari Mbak Triska. Seharusnya ASN tuh memang seperti yang dikatakan Mbak Triska harus memenuhi kode etik dan kode perilaku yang seharusnya. Oke, tadi udah dari Mas Faris dan Mbak Triska nih terkait dengan contoh perilaku ASN yang tidak sesuai dengan etika. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang sebaliknya ada praktik baiknya dari seorang PNS yang seharusnya seperti apa sih PNS itu? Mungkin yang pernah ada di lingkungan kalian lihat mungkin di sekitar kalian, senior-seniornya mungkin ada Mbak Anissa nih, Mas Faras yang belum ada yang mau share video atau kasusnya gitu? Halo Mbak Ruhul, ini aku izin share ya, aku juga ada dapat nih praktik ASN yang baik nih. Ini aku izin share ya, aku juga ada nih praktik ASN yaitu guru yang dia itu, ini contoh praktik baiknya tuh, kita lihat ya videonya. Nah, gitu dia. Itu salah satu contoh praktik baik dari ASN, di mana ASN itu sendiri, terlebihnya Ibu di video tadi Ibu Damayanti Siregar, dia itu berjuang sangat keras gitu untuk mengajar, sampai dia tuh melewati jalan yang berlumpur, yang licin, yang Honda, bahkan dia harus naik bukan bot, namanya itu kayak bot, tapi dia pakai bambu gitu, dia harus nyeberang sungai. Jadi ini merupakan praktik yang sangat baik, contoh guru yang rela berkorban demi mengajar untuk mencerdaskan anak-anak bangsa gitu. Ini merupakan salah satu contoh praktik baik dari seorang ASN, di mana khususnya ini merupakan dedikasi yang tinggi sebagai seorang pendidik yang tetap menjalankan tugasnya meskipun menghadapi kesulitan. Tentunya hal ini menunjukkan loyalitas dan tanggung jawab moral yang ada pada diri, serta integritas diri dan komitmen tinggi dalam dunia pendidikan yang dijalani oleh guru ini. Berarti dia sebagai guru itu dia amanah terhadap tugas dia. Meskipun jalan yang dihadapi sulit, susah untuk dilalui, semenyusahkannya apapun dia jalan, dia tetap mau mengajar demi murid-muridnya gitu. Hal ini bisa menjadi teladan inspiratif bagi guru lain maupun masyarakat tentang pengabdian tanpa pamrih, yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara. Kalau dari aku itu aja sih Kak Ruhul praktik baiknya. Bagus nih contoh kasusnya dari Mas Faras nih, ada guru yang rela ya menerjang sungai demi mengajar di pelosok-pelosok tertentu. Wah, keren. Dari Mbak Anissa mungkin ada pendapat terkait kasus dan berita tadi yang disampaikan oleh Mas Faras. Mungkin ada komentar Mbak Anissa, silahkan. Nah, terima kasih Mbak Ruhul atas kesempatannya terkait mengenai pendapat saya mengenai guru honorer di Sukabumi yang rela jalan kaki 12 km demi pendidikan itu. Saya akan menambahkan pendapat saya untuk praktik baik yang bisa kita ambil atau hikmah yang bisa kita ambil dari isu ini. Yang pertama itu memang kita kan tahu bahwa pendidikan adalah salah satu bentuk pelayanan publik. Semangat guru honorer tersebut yang mengajar meski menempuh perjalanan jauh mencerminkan nilai pelayanan publik yang menjadi inti profesionalisme. Hal ini juga sejalan dengan nilai dasar ASN yaitu berakhlak, khususnya loyal dan akuntabel, yang mana ASN dituntut untuk menunaikan tugas demi kepentingan bangsa meski menghadapi keterbatasan dan banyak hambatan. Seperti itu. Dan untuk praktik buruknya,
ini lebih ke menyenggol ke pemerintahan sih Mbak. Yang mana kurangnya perhatian dari pemerintah dalam menyediakan fasilitas transportasi ataupun akses yang layak bagi tenaga pendidik di daerah terpencil, dan juga sistem kesejahteraan guru honorer yang masih lemah sehingga mereka harus berjuang dengan keterbatasan. Ya artinya mereka bekerja seapa adanya itu. Padahal yang kita tahu pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa kita sendiri. Seperti itu pendapat dari saya dan teman-teman. Saya kembalikan. Baik, terima kasih teman-teman atas penyampaian terkait dengan analisis isu yang telah dipaparkan oleh masing-masing tadi. Sangat diapresiasi, sangat bagus. Memang benar bahwa manajemen ASN ini dalam praktiknya memang ada masih ASN yang tidak sesuai dengan etika dan perilaku. Ada juga malah ASN yang sangat loyalitas dalam pekerjaan, dalam menerapkan kode perilaku dan etika yang seharusnya. Jadi dari kegiatan kita hari ini, podcast hari ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa manajemen ASN yang baik diharapkan bagi setiap aparatur negara. Karena dengan adanya manajemen ASN yang baik, seorang ASN itu mampu bekerja secara profesional, berintegritas dan disiplin, sehingga dapat terciptanya ASN yang bersih, efektif, kemudian bekerja dengan kualitas pelayanan ke sepenuhnya akuntabel dan profesional, demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Oleh karena itu, ASN yang baik bukan hanya menjalankan tugas, tetapi juga menghadirkan keteladanan, kejujuran, dan dedikasi bagi bangsa dan negara. Oke, sekian podcast kita pada hari ini. Apabila ada kurang saya mohon maaf. Untuk kedepannya akan kita perbaiki menjadi lebih baik lagi dengan ruang diskusi selanjutnya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih.